Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen Fakultas Ekonomi Ibu Nurjana SE MSI, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Rafika Asyaf SE MSI, yang saya hormati Bapak KPS Manajemen Bapak Rudianto SE MM, yang saya hormati KPS Bank Bapak Sukri SE MSI, serta para dosen sebagai narasumber serta pembimbing saya Ibu Erwina SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 19.02361201168. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Struktur Modal dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Toko Sinar Bajo. Yang pertama, latar belakang. Salah satu masalah kebijaksanaan pendanaan dalam perusahaan adalah masalah struktur modal. Struktur modal mengidentifikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktifanya. Perusahaan perlu memerlukan dana yang berasal dari modal sendiri dan modal asing. Dalam penerapan struktur modal, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Bagaimana teori yang mengemukakan banyak faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan struktur modal. Hampir setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan profit, tetapi bukan sekedar mendapatkan laba saja. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan kualitas produk dan menjaga manajemen yang ada untuk meningkatkan profitabilitas yang telah dimilikinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam hal ini yaitu bagaimana struktur modal yang digunakan dalam meningkatkan profitabilitas di toko Sinar Bajo. Selanjutnya kerangka berpikir seperti yang ada di gambar. Pada hakikatnya, untuk mendukung lancarnya kegiatan tersebut, maka manajemen perusahaan harus menambah modalnya untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Modal yang diperoleh yaitu berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, sehingga dengan adanya pendanaan tersebut, maka perusahaan harus menganalisis struktur modal optimal usaha. Pentingnya fungsi pendanaan dalam menunjang pencapaian laba yang optimal, maka perlu dilakukan analisis struktur modal optimal pada perusahaan tersebut. Melalui pengujian, maka akan diketahui analisis struktur modal optimal perusahaan. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut, maka akan disajikan kerangka pikir sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa penggunaan modal untuk meningkatkan profitabilitas pada toko Sinar Bajo belum mampu meningkatkan laba yang optimal. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada toko Sinar yang beralaman di Jalan Pendidikan nomor 19 di Bajo, yaitu suatu usaha yang bergerak pada bidang penjualan yang menjual berbagai macam jenis kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam usaha memperoleh data sehubungan dalam penulisan proposal ini, maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, penelitian pustaka atau library ratio. Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pinjaman pada berbagai perpustakaan dengan membaca atau mempelajari buku-buku lainnya yang erat hubungannya dengan pembahasan proposal ini yang dapat mendukung pokok pembahasan. Dan yang kedua, penelitian lapangan. Nah, yaitu field research adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan langsung pada objek penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian di lapangan ini digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, observasi. Nah, observasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu wawancara. Nah, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pemimpin perusahaan. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersedia dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya jenis dan sumber data. Nah, adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yang pertama itu jenis data. Nah, jenis data ini terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Nah, data kualitatif yaitu data yang berupa informasi secara tertulis mengenai toko Sinar Bajo. Yang kedua itu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka seperti laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sumber data. Nah, yaitu pertama data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara observasi langsung pada perusahaan yang bersangkutan berupa pengamatan dan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan yang terkait. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa laporan yang dibuat secara berkala. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi ini yaitu toko Sinar Bajo, dan sampelnya yaitu data historis yang tersedia dalam bentuk laporan keuangan. Teknik analisis data. Nah, teknik analisis struktur modal terdiri dari 3, yaitu debt to total asset ratio atau debt ratio, yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang. Yang kedua yaitu long term debt to equity ratio. Nah, menurut Darsono dalam Irawan tahun 2015, long term debt to equity ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu Times Interest Earning atau TEA, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu teknik analisis profitabilitas, yaitu terdiri dari 2, yaitu return on asset dan return on equity. Nah, return on asset merupakan menurut Faisal dalam Wahyuni tahun 2014, ROA ini sering disebut dengan return on total asset, dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Nah, analisis ROA dalam laporan keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh. Yang kedua yaitu return on equity atau ROA. Menurut Hanafi dan Halim tahun 2016, keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar bunga utang. Nah, kemudian saham referen baru kemudian diberikan ke pemegang saham. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.